Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Makki dan Madani. Surah Makki. Makki adalah wahyu yang turun selama 13 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Pembatasannya, definisinya adalah sebelum hijrah itu disebut dengan Makki. Hitungan sebelum hijrah itu selama 13 tahun, berarti setelah hijrah selama 10 tahun. Karena turunnya Al-Quran selama 23 tahun, berarti Nabi sebelum hijrah selama 13 tahun itu disebut dengan surah Makki. Baik turunnya di Mekah, di Taif, atau di tempat lainnya, misalnya surah Qaf, Hud, dan Yusuf, berarti Makki di sini definisinya adalah waktu, bukan definisi tempat. Bukan berarti bahwa yang selain di tempat Mekah itu tidak Makki. Berarti definisinya adalah waktu sebelum hijrah disebut dengan Makki, baik di Mekah, di Taif, atau di tempat-tempat lain itu disebut dengan Makki. Kebanyakan syariat Makki berkenaan dengan perbaikan akidah dan akhlak, karena orang pada saat itu baru memeluk agama Islam, di mana akidahnya masih berbau dengan akidah jahiliyah, kecaman terhadap kesyirikan dan keberhalaan, penanaman akidah tauhid, pembersihan bekas-bekas kebodohan seperti pembunuhan, zina, dan penguburan anak perempuan hidup-hidup. Ini perilaku orang-orang jahiliyah. Di sana perilaku mereka adalah banyak perzinaan, pembunuhan, penguburan anak perempuan secara hidup-hidup. Itu perilaku mereka. Amal Makkiyu anapun utawi Makki ma fahuwa mongko iku utawi Makki ma iku perkara wahyu qoblal hijrati kang ing dalem sadurunge hijrah. Nuzila diturunake apa wahyu fi madha salasa asyrah ing dalem suwene mangsa 13 tahun. Syariat Makki juga berkenaan dengan penanaman etika dan akhlak Islami seperti keadilan, menepati janji, berbuat baik, bekerja sama dengan kebaikan dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan, serta melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Syariat Makki juga berkenaan dengan pengfungsian akal dan pikiran, pemberantasan fantasi taklid buta, pemerdekaan manusia, dan penarikan pelajaran dari kisah-kisah para nabi dalam menghadapi kaum mereka. Hal itu menuntut ayat-ayat Makki berbentuk pendek-pendek, penuh dengan intimidasi, ancaman, teguran, membangkitkan rasa takut, dan mengobarkan makna keagungan Tuhan. Surah Al-Madani. Madani adalah waktu
wahyu yang turun selama 10 tahun setelah hijrah, karena Al-Quran turun selama 23 tahun, sebelum hijrah selama 13 tahun, setelah hijrah selama 10 tahun. Berarti lebih banyak waktunya di Mekah, lebih banyak waktunya sebelum hijrah. Baik itu turun di Madinah dalam perjalanan dan peperangan ataupun di Mekah pada waktu beliau menaklukkan Mekah, yaitu disebut dengan Amul Fathi, seperti surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Oleh sebab itu, karena penanaman akidah keimanan sudah kuat, maka surah Madani pada umumnya berisi tentang penetapan aturan-aturan dan hukum-hukum terperinci mengenai ibadah, transaksi sipil dan hukuman, serta prasyarat kehidupan baru dalam menegakkan bangunan masyarakat Islam di Madinah, pengaturan urusan politik dan pemerintahan, pemantapan kaidah permusyawaratan dan keadilan dalam memutuskan hukum. Wal madani utawi madani ma iku wahyu fi mada asyri sanawatin kang ing dalem suwene mangsa 10 pira-pira taun. Yunazzalanna diturunake temenan apa ma ba'du ing dalem sak badan hijrah kana tinemu apa ma. Karena madani kekuatan akidah sudah mantap, maka Madani berisi tentang penataan hubungan antara kaum muslimin dengan penganut agama lain di dalam maupun di luar kota Madinah, baik pada waktu damai maupun pada waktu perang, dengan mensyariatkan jihad karena ada alasan-alasan yang memperkenankannya, seperti gangguan, agresi dan pengusiran. Kemudian meletakkan aturan-aturan perjanjian guna menstabilkan keamanan dan memantapkan pilar-pilar perdamaian. Hal itu menuntut ayat-ayat Madaniyah berbentuk panjang dan tenang, memiliki dimensi-dimensi dan tujuan-tujuan yang abadi dan tidak temporer, yang dituntut oleh faktor-faktor kestabilan dan ketenangan demi membangun negara di atas pondasi dan pilar yang paling kuat dan kokoh. Faedah mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, sebab-sebab turunnya wahyu, mengandung indikasi. Kalau hadis disebut dengan asbabul wurud, kalau ayat disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab terjadinya diturunkannya ayat itu disebut dengan asbabun nuzul. Mengandung indikasi-indikasi yang menjelaskan tujuan hukum, menerangkan sebab pensyariatan, menyingkap rahasia-rahasia di baliknya, serta membantu memahami Al-Quran secara akurat dan komprehensif. Kendatipun yang menjadi patokan utama adalah keumuman kata dan bukan kekhususan sebab. Ya utai asbabun nuzul qara'inu iku bira-bira pertanda tuwaddihu kan jelasake apa qara'in ila ghayati hukmin marang tujuane hukum, wa tusaidulan bantu apa asbabun nuzul ala fahmi kitabillahi ing atase memahami kitab Allah. Akni ngarepake sapa ingsun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, fahman kelawan kepahaman dakikon kang lembut, kepahaman yang mendalam, kepahaman yang teliti, syamilan kang mencakup, zaka yang mengkono-mengkono kang tinutur, iklaman ngertiya temenan sapa sira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.